Lu ada kepikiran gak sih buat bener-bener waktu itu apa lu main-main doang atau udah kayak Waktu dulu gue main-main doang. Gak kepikiran sama sekali. gak kepikiran sama sekali kan? Sampai lu bisa ada di titik sekarang. Dulu malah tau gue mau jadi apa? Apa? Mau jadi pendeta. Gak usah sok keren. Ayo. Udah, ayo mulai. Ya udah. Ya udah. Apa sih? Nih udah kedatangan Forsaken dari tim Paper Rex. Apa kabar Don? Baik. Gila cuy, ini salah satu bintang tamu yang most requested juga. Kenapa sih satu keluarga lu tuh most requested tau nggak? Kevin requested, lu juga. Darah Susanto udah biasa. Darah Susanto nih, deketin lagi. Ya, nah, gitu dong. Majuin dikit bisa gak sih? Nah, ya udah gitu dah. Biar lu kegantengan lu tuh ketangkep sama kamera. Aduh, Don. jadi malu gue. Bacot anjir. Apa kabar? Baik. Gimana? Apanya? Gimana Valorant? Valorant. Heeh. Ya gitulah. Akhirnya ya. Akhirnya. Gue tuh waktu itu ngelihat lu masih ngapain sih nih bocah masih main CS:GO? Kayak masih ada scene-nya aja di Southeast Asia. Terus akhirnya beneran aja tuh satu squad pindah ke Valorant. Iya. Lu emang pengen gak sih sebenarnya pindah ke Valorant? Sebenarnya kalau dari gue sendiri, gue masih pengen di CS, tapi kan emang dari lu tau sendiri lah dari scene-nya emang udah cacat banget kan, udah dikit banget. Sama dari prize pool-nya juga kan. Jadi gue ya udahlah, gue pindah. Prize pool yang bener-bener nampar lu tuh yang kemarin itu ya? Iya anjir, gue nggak nyangka prize pool-nya cuman segini. Extreme Land. Ya udah. Jadi gitulah. Udah capek-capek $1,000 ya? $1,000 Gue sampai ketawain lu sumpah. Ini orang kasihan banget sih latihan udah capek-capek. Terus satu sekalinya turni Southeast Asia $1,000. Buset, sama turnamen Liga Game gedean Liga Game tuh gue bilang kan. Aduh, lu sekarang umur berapa? 17. Berarti kan kurang lebih lu harusnya beda 1 gen sama gue. Berarti lu pertama kali main CS:GO itu gue ingetnya lu di timnya Reka Academy ya? Apa My Games Way? Sama Ion? Gue di My Games Way dulu gue cuma jadi stand-in. Oh. Tapi pernah kan di My Games Way ya? Stand-in. Itu dulu ya pertama kali Dulu ya? banget. Pas di mall apa gitu. Mall itu bukan di Mangga 2 ya? Di Mangga 2. Mangga 2 lu turnamen main kan? Gue di Mangga 2 main. Sama yang Bicep itu siapa? Aduh, udah lupa gue. Lupa banget gue. Gak tau yang ototnya gede kan? Iya, yang ototnya gede. Gak tau, gue udah lupa. Anjrit. Tapi lu pertama kali main game itu, berarti kan lu kelahiran tahun 2004. Nah, lu main game pertama kali apa? Berarti kan itu zamannya PS3 malah. PS2, PS3. Lu mainnya pertama kali apa? Gue mainnya pertama kali. Apa lu langsung komputer? Karena kan berarti si abang lu ini udah gede kan? Udah pasti Iya, untuk komputer. langsung komputer. Soalnya lu kan langsung komputer? dari kecil emang bokap gue kan buka warnet kan. Jadi gue dari kecil udah dikenalin sama komputer. Jadi nggak main konsol lo? Konsol gue pernah main, PS pernah main gue. Tapi yang langsung kenalin lu ke game dan bikin lu nyantol itu si komputer ini? Komputer. Apa game pertama kali yang lu mainin? Apa ya? 1,6 kayaknya. Langsung 1.6? 1,6 lah. Pas. Oh, gue pertama main ini. Main apa gue lupa. Kayak main Seal Online gitu gak sih? Oh, Seal Online, Itu gua RF, main gitu-gitu. gitu gue main. Getampet Gue main. Getampet lu main? Getampet gue main. Sumpah. Getampet gue main. Akhirnya gue ada orang yang bisa obrolannya masuk. Lu sampai level apa? Sampai Udah lupa lah gue. Apa kaki naga kan dulu. Kaki naga. Terus yang ada kupu-kupu yang bisa Iya. merah. Bisa pakai sarung tangan berdarah. Anjrit. Wah, gue pro banget tuh. Yang jadi gede, jadi apa serigala putih. Serigala putih? Ada, bukan serigala, gue gak tahu. King Kong kali. King Kong. Ya, yang minum cairan itu kan. Iya benar. Lu main Getampet, main Seal, terus tapi lu pertama kali itu mainnya 1.6 langsung. Kayaknya 1.6 deh, gue gak tahu deh. Udah lupa gue, udah lama banget. Gimana ceritanya lu pertama? Ingat gak pertama kali lu diperkenalkan ke 1.6? Siapa yang kenalin? Kan gue liat kok Kevin main dong. Nah. Terus, yang pertama bukan kok Kevin, Alvin. Dia juga main kan sebelum kok setelah kok Kevin kan Alvin kan. Gue liat dia main kayak main apa namanya? Base builder yang lawan zombie. Gue buat gue pertama itu kan gue liat si Alvin main, seru banget nih game. Jadi gue cobain. Emang seru. Itu lu umur berapa berarti? Gak tau, gue udah lupa, udah kecil banget. TK? Gak TK SD lah. Umur 6 terus 7 tahun. base builder, terus main hide and seek, tau gak hide and seek? Oh, hide and seek. Yang loncat-loncat ke tangga itu, itu seru tuh. Itu pertama kali lu dikenalin ke CS. Terus akhirnya pertama kali lu main public gimana ceritanya? Kan itu kan berarti kayak ya game yang seru-seruannya kan. Public gua kan
kayak di CS 1.6 kan ada server gitu kan. Iya. Itu ada mod-modnya kan, ada public, hide and seek dan lain sebagainya kan, Ah, fun zone. Ya udah, gue main public gara-gara si Alvin juga. Si Alvin dia kalau nggak salah dia main kayak tim-tim gitu kan 5-5 war. Jadi gue liat dia main public, ya udah gue cobain. Tapi gara-gara gue waktu itu 1.6 jujur gue nggak terlalu jago. Jujur gue nggak bisa nembak di 1.6. Ya udah. Cacat ya. Terus akhirnya gimana kalau Ya udah gue jadinya di 1.6 cuma main base builder, hide and seek gitu-gitu doang. Lu jarang main ini ya, jarang main di FIFA Gamers, Jogja Gamers gitu-gitu yang casualnya public 5v5. Yang war nggak jar. Jarang. Nah, terus akhirnya lu gila men. Soalnya lu masih muda banget sih. Masih beda banget gua. Lu 17 tahun udah jadi pro player. Kampret kalau gua ngobrol sama Kro sama siapa gitu, oh jauh banget nih. Dari zaman bocah. Lu langsung ya berarti lu paling main 1.6 nggak lama kan? Nggak lama. Karena abis itu kalau ditarik umurnya berarti lu harusnya langsung CS:GO. Iya. Iya. Mm-mm. Gimana ceritanya loncat akhirnya ke CS:GO? Ya kalau CSGO gara-gara kok Kevin. Oh, Gue liat dia main. Oh, Kevin udah jadi pro duluan ya? Iyalah pasti. Udah main duluan ya dia? Dia main duluan ya. Terus gue liat dia main, gue pindah juga ke Counter Strike Global Offensive. Waktu itu Kevin di tim apa ya? J2G apa Fortius sudah? Bukan. Udah Reka? Dulu namanya apa ya? Perseverance kalau nggak salah. Oh iya, waktu Ya kan? Perseverance. Perseverance. Oh, tim pertamanya dia dong. Iya. Oh, itu lu pertama kali udah ngelihat dia main. Iya, gue liat dia main. Terus akhirnya lu pindah juga. Terus gue main dulu masih zaman-zamannya main matchmaking seru-seruan. Heeh. Kalau misalnya naik rank, seneng Iya. banget kan. Sekarang mah udah biasa aja. Iya, karena udah gampang. Udah gampang. Gila, siap Bang jago. Siap Bang jago. Berarti lu kompe apa namanya waktu Kevin di Perseverance lu udah lihat dia main kayak seru juga nih game. Terus gue yaudah dari sana gue main kompe terus sampai akhirnya ditarik tim-tim gitulah. Ketemu siapa lu pertama kali? Pertama kali gue ketemu si Naila. Oh, Naila. Naila. Fish Online Tim Cup. tim Fish Online Cup. Gue diajak main kan. Terus Ya udah diajak main gue cobain. Terus waktu itu kalau nggak salah gue juara 3. Terus akhirnya setelah tim Fish gue ditarik tim siapa gitu gue lupa. Oh, anjir. Berarti bentar. Oh iya, Fish dulu ada timnya ya? Ada. Wah, gue udah lupa banget sih. Enggak. Terus habis itu? Abis dari Fish. Nah. Gue udah lupa sih jujur. Lu mix-mixan Perseverance kalau nggak salah. Lu sempat Perseverance? Perseverance gue pernah ditarik sama Scrabble. Anjir, gue udah lupa sih. Iya pernah gue. Pokoknya pas engkau gue keluar. Hah? Nah gue ditarik. Lu yang ditarik? Iya. Terus lu main tuh di Perseverance? Main. Berapa lama lu di Perseverance? Aduh gue udah lupa. Jujur udah lupa. Udah lama banget gila. Perseverance. Nggak lama sih Nggak Perseverance lama ya? kayaknya. Tapi lu waktu itu berarti lu umur berapa tahun, Jing? Perseverance tuh 2015. 2015-an lu berarti umur 11 tahun. Kelas 6-an ya. Kelas 6-an. Kelas Itu udah mulai nyelip-nyelip tuh di dunia e-sports. Iya. Lu ada kepikiran gak sih buat bener-bener waktu itu apa lu main-main doang atau udah kayak Waktu dulu gue main-main doang. Nggak kepikiran sama sekali. gak kepikiran sama sekali kan? Sampai lu bisa ada di titik sekarang. Dulu malah tau gue mau jadi apa? Apa? Mau jadi pendeta. Dulu banget gue mau jadi pendeta nih. Dan itu cita-cita dari mana lu mau jadi pendeta? Atau dulu gue pengen aja jadi pendeta. Gila. Gila gak? Seorang Jason Susanto mau jadi pendeta. Gila gak? Gue gak percaya sih ya. Serius. Tanya bokap gue. Lu tadinya mau jadi pendeta? Mau jadi pendeta. Itu bukan suruhan bokap, bukan suruhan nyokap. Emang Lu yang pengen jadi pendeta. Terus? Lu dapat rahmat Tuhan apa mau jadi Gak pendeta? Pokoknya gue dulu pengen banget jadi pendeta. Kenapa? Gak tau gue, seru aja liatnya. Oh, terus apa yang mengurungkan niat lu untuk jadi pendeta? Ya ini e-sport. Mengdajal memang nih e-sport sebenarnya. Terus anjir, oke, itu pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru. Forsaken hampir jadi pendeta. Abis ini nicknya PDT Forsaken. Terus oke, anjir, gue masih memproses fakta baru yang baru gue dengar tadi. Nah, dari Perseverance, lo berarti ya sebagai bocah 11 tahun loncat-loncat dong kayak ya masuk tim sana, masuk tim sini. Pertama kali gue ngelihat nama lo tuh seingat gue My Games Way, bener-bener main nama yang siapa sih ya yang namanya Bicep itu. Pokoknya Ior, Vostok. Iya, Vostok. Bicep siapa ya? Aduh gue lupa sumpah. Fair, ya. Yang Bicep gue lupa. Lupa gue. Sama gue juga lupa. Siapa ya?
lupa lah. Pokoknya di podcastnya Ior disebut, cuman gue lupa namanya siapa. Something biceps. Itu lu cuman stand in doang. Stand in doang. Tapi bisa dibilang itu yang memperkenalkan lu ke scene yang lebih gede Iya gak sih? mungkin. Iya. Gimana ceritanya waktu itu sih bisa stand in sampai ke My Games Way? Jadi gue lupa yang ngajak siapa kan. Pokoknya dia kalau nggak salah antara Ior atau enggak Vostok, dia kayak si fairnya nggak bisa main pada waktu itu pada di hari Sabtunya. Ya udah gue di kontak sama si Vostok kalau nggak salah buat jadi stand-in. Ya udah, jadi gue dari Bogor naik Grab ke Mangga 2. Hah? Lu dari Bogor ke Mangga 2 naik Grab sendirian? Sendirian. Bocah berapa tahun lu? 12, 13? 12 tahun? 11-an ya? 11-an? Itu lu naik Grab sendirian dari Bogor? Sendirian dari Bogor. Mahal, berapa bro. duit anjing? Mahal bro. Kayaknya gak nutup tuh sama price poolnya goblok. Tapi gak apa-apa lah. Kan My Games Way finish posisi berapa ya di? Itu Techno Solution kan? Gue udah lupa. Yang ada Dustin, Iya. Ada Kanaya gitu-gitu kan ya? Iya ada Kanaya, ada Mahameru. Gue udah lupa. Si niat. Ulah terus bonyok lu ngomong apa lu ke Jakarta? Ya bonyok gue ya udah bokap nyokap gue nggak apa-apa bilangnya. Soalnya kan udah dilihat dari Ko Kevin juga kan. Oh. Jadi ya udah nggak apa-lah. Jadi udah mulai kasih support lah ya itu. Kayak dikasih ya udahlah siapa tahu nih anak gue yang ini juga jago kan. Iya. Terus akhirnya dari My Games Way lu ke setahu gue Reka Academy ya? Iya Reka Academy. Gimana tuh ceritanya bisa masuk Reka Academy? Reka Academy kalau nggak salah jadi bentar. Ya kan lu dari My Games Way, lu main, habis itu yang benar-benar gue inget ketemu lu, ngelihat lu tepatnya, itu Reka Academy di turnamen yang Fluid, yang main sama Gary. Oh kalau nggak salah Ko Suhadi ngekontak bokap gue kalau nggak salah buat masuk Reka Academy. Terus? Ya udah dari situ, jadi gue masuk Reka Academy. Emang lu Academy. Sejago itu ya sampai bisa kelihatan? Nggak tahu dah, gue nggak tahu sumpah. gue cuma main doang bro. Tiba-tiba gue gak tau kenapa gue dibawa ke Academy. Soalnya yang ngurus bokap gue semua. Waktu itu kan gue gak ngerti apa-apa kan. Lu gak ngerti kontrak-kontrakan, tim-timan. Jadi bokap gue semua yang ngurus. Oh, terus akhirnya lu main di Reka Academy. Sama siapa aja waktu itu ya? Sama Gary, Histoir, Velocity. Histoir tuh si anaknya Pak Iwan kan? Iya. Terus Eur kalau gak salah ya. Eur gue lupa. Si Chen. Oh ya, terus sama gimana? Berarti bisa dibilang Reka Academy itu tim profesional pertama lu dong? Bisa dibilang gitu sih. Ya nggak sih? Bisa dibilang gitu. Tim yang benar-benar settle ke kompetitif banget lah ya. Waktu itu di Reka Academy lu pakai latihan gitu nggak sih? Apa enggak? Latihan lah. Sumpah. Latihan dong. Latihannya gimana tuh? Latihannya paling ya kayak mapping taktik gitu kan. Anjir, IGL-nya siapa? IGL-nya kalau nggak salah waktu itu siapa ya? Kayaknya Velocity kalau nggak salah. Gue nggak tahu, gue lupa banget. Udah lama banget itu. Latihan. Lo berarti waktu itu sekolahnya gimana? Latihannya malam? Ya malam. Abis gue pulang sekolah biasanya. Anjir. Gila ya. Gue dulu sekolah pulang paling main Getampet. Udah. Gak ada tuh belajar taktik anjing, ngeles dulu kan. Lu disuruh les-lesan gak sih sama bonyok lu? Kan bocah nih biasanya kalau dari SD, SMP, SMA biasanya ada les-lesan. Dulu gue SD sempat ngeles private gitu, cuman pas di SMP SMA udah nggak ngeles lagi. Kenapa? Nggak apa-apa, udah pinter. Asik. Gila, sombong banget gue, gila. Tai. Canda. Emang nilai lu berapa? Sebagus itu? Ya lumayan lah. Masuk 10 besar gue. Hah, sumpah? Sumpah gue dari 10 besar? Dari SD kelas 6, SMP 10 besar semua. 10 besar? Sambil lu main game kayak gitu? Iya. Nah, itu coy. Lu orang kalau goblok sekolahnya jangan lu ngerengek-ngerengek jadi pro player. Ini orang 10 besar dulu, makanya baru bisa jadi dikasih lampu hijau sama bonyoknya anjir. Gue juga kayaknya kalau 10 besar terus gue main game terus nggak bakal dimarahin sih. Lu pernah dimarahin nggak main game sama bonyok lu? Pernahnya kalau misalnya apa? Kayak besok nyokap gue tahu nih ada ulangan. Tapi gue dikiranya belum belajar gitu kan. Oh, terus? Kamu belajar dulu. Oh, apalagi ulangannya misalnya matematika, fisika yang bokap gue suka tuh. Pasti bokap gue kayak sibuk banget. Sini disuruh diajarin dia. Terus? Waktu dulu diajarinnya keras banget gila sama bokap gue. Sampai dipukul-pukul kan pakai rotan dulu.
Asian parents Iya. at its finest. Oh, bokap lu jago matematika Jago fisika. mate gitu-gitu. Mate paling jago. Oh, ya nggak usah ngeles dong kalau kayak gitu, Pak. Iya, makanya. Terus lu diajarin sampai mampus tuh. Iya, sampai gua nangis-nangis, sampai gua atau dah pokoknya. Tapi ya lu 10 besar jadinya. Jadi 10 besar. Dan menurut gua ya, matematika sama fisika itu pelajaran yang paling penting. Paling penting ya. Dan menurut gua kalau lu mau jadi pro player, matematika lu harus bagus. Hmm. Karena itu belajar logika, cuy. Bener, Ya nggak sih? bener. Belajar pola pikir, decision making, pikir cepet. Iya. Itu lu berasa. Berasa. Oh ya? Iyalah decision making, matematika, logika. Iya, logika, cuy. Gila nih, pantesan ya jago ya. Makasih. Bacot. Terus dari Reka Academy, fast forward lagi akhirnya masuk ke tim Aerowolf. Aerowolf. Ini tim yang benar-benar melejitkan nama lu, at least untuk di scene Indonesia. Iya. Kayak ini siapa nih Forsaken? Lu tau gak sih itu adanya Excuret? Oh, emang iya adanya Excuret. Iya. Sejago apa? Jago banget ternyata. Gimana lu menilai diri lu waktu lu masuk Aerowolf tuh dari 1 sampai 10 lu nilai lu berapa? 6 lah ya. 6. Belum lah, masih belum jago-jago lah itulah. Cuman kan lu dulu kayak mainnya ugal-ugalan, seruduk Ya. sana, seruduk Kayak sini. Stevie Tuke dulu. Stevie Tuke Maju nggak aja. di train naik aja udah nggak selonong boy aja udah nggak pakai Iya. permisi, nggak pakai flash, nggak pakai apa. Lu nyangka nggak sih nama lu bakal lumayan besar waktu itu di CS:GO Indonesia setelah masuk Aerowolf? Waktu itu gua masih belum nggak tahu apa sih, belum nyangka aja. Kayak gue bisa namanya sebesar itu kan. Gue tuh baru pertama kali nyangkanya pas yang turnamen SEA kalau nggak salah. Itu kan gue juara 1 kan. Nah, dari situ gue mulai baca-baca komennya kan. Baca komen-komen di Hell TV tuh. Oh, Banyak banget yang komen ternyata. yang bilang lu jago. Iya, Di situ lu baru sadar lu baru jago. sadar gue jago. Sebelumnya lu ngerasa lu biasa aja. Biasa aja. Gue cuman main nembak-nembak doang, maju-maju nggak jelas gitu gak. Bener-bener nggak ada mikir sama sekali, maju aja. Tapi jago. Tapi aim gue sakit sih, jujur. Lu ngerasa lu Ngerasa aim sakit? gue sakit sih. Oh ya? Gue udah penasaran apa yang ada di gimana sih cara lu kalau main misalkan lu mau ngambil sebuah duel. Kalau lu pede sama aim lu ya udah lu ambil aja. Ambil aja. Kalau bisa gue tahu posisi itu nih, udah pasti mati nih musuhnya nih. Kalau gue swing, ya gue swing aja. Sepede itu lu. Pede itulah, harus pede lah kita nembak. Masa getar-getar pas nembak kan nggak lucu. Itu lu di Aerowolf udah kayak gitu. Heeh. Udah sepede itu sama aim lu. Gila ya emang bocah nih. Itu tuh bedanya bocah sama yang udah pada tuwir biasanya. Orang tua tuh biasanya pada banyak kepikiran tau nggak kayak ini kalau gue swing gue mati, tim gue makin susah. Biasanya orang tua takut mati. Iya. Kalau bocah nggak takut Nggak mati. takut. Terus di Aerowolf lu berapa lama ya? Nggak lama ya? Gimana bentar. Gimana ceritanya dari Reka Academy ke Aerowolf? Oh jadi Kan itu karya buyout kan, satu tim semua pindah ke Aerowolf kan? Jadi di akademi itu dulu ada kayak masalah apa gitu gua nggak tahu kan. Kalau nggak salah masalah antara coach sama player gitu kan. Jadi bubar. Coachnya siapa dulu? Si Bali. Oh, Kido. Oh. Abis itu si Histowir, bapaknya Histowir ngajak bikin tim gitu. Buat organisasi namanya Aerowolf. Nah dari situ ditarik semua. Oh, berawal dari ada masalah ya? Iya. Oh, gitu. Gue pernah denger sih. Sama Kido ya dulu ya. Makanya pindah semua kan. Pindah semua. Aerowolf berarti roster pertamanya juga CS:GO, isinya elu, Histowir, Windy ya? Windy. Terus siapa lagi ya? Velocity. City, satu lagi gue lupa. Acap. Gimana ceritanya bisa Acap tahu-tahu dari Malai datang ke Indonesia? Nah itu kayaknya dikenalin sama si Bali. Oh. Dia yang rekomen si Acap buat masuk ke Aerowolf. Oh, berarti sebenarnya masalahnya dari Kido sama rekanya dong berarti? Atau Iya, Kido sama rekanya kayaknya. oh, makanya akhirnya pisah. Iya. Terus akhirnya lu masuk Aerowolf. Kalau misalkan lu inget nggak? Aerowolf kan berarti tim yang bukan akademi, yang bener-bener tim profesional pertama. Ingat nggak lu digaji berapa? Lu dulu udah digaji belum sih? Di Reka Academy udah digaji? Enggak. Berapa Reka Academy? Berapa waktu itu ya? Kayaknya Ingat nggak? ingat. Kayaknya ya nggak banyak banget lah. Kayak 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5? Itu banyak. Apa 2 sampai 4 gue nggak tahu, gue lupa. Pukul lu ya. 4 sampai 5 banyak anjing. Emang ya? Iya. Ya gituan lah. 4 sampai 5 tuh Reka Academy. Iya. Itu gede loh. Bukan. Aerowolf. Oh, Reka Academy. Heeh. Reka Academy berapa? gue berapa ya? Majuan.
ntar kegantengan lu tidak terlihat di Grass kamera. Academy gue nggak tahu, gue lupa. Lupa. Harus tanya bokap gue. Oh. Kalau Aerowolf lu Kalau 4 buat 2-4 gue nggak tahu, gue lupa. lumayan. Main. Untuk bocah seumur 12 tahun udah dapat Mansul. di tahun itu lagi. Hmm. Di tahun e-sports lagi ya belum segede sekarang karena Iya. belum ada Mobile Legends kan waktu itu. 2-4 juta ya lumayan lah. Terus akhirnya di Aerowolf, abis dari Aerowolf lu kemana ya? Lu langsung Paper X emangnya? Enggak, bukan. Enggak kan? Gue lupa sih abis dari Aerowolf lu kemana. Lu inget gak? Boom. Boom. Oh iya, Boom dulu. Gue lupa banget, sorry dah. Boom Esport. Dari serigala ke serigala lainnya. Iya, ke serigala yang lebih hungry beast. Yang lebih hungry beast. Kenapa akhirnya pindah ke Boom? Kalau nggak salah waktu itu lu waktu masuk Boom itu masih on loan kan? Iya. Iya benar, masih pinjaman Masih gitu. pinjaman Iya. kan? Terus akhirnya di buyout gak sih? Apa kontrak lu akhirnya habis terus lu pindah ke Boom? Kalau nggak salah kontrak gua habis baru pindah ke Boom. Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Ah. Terus siapa yang ngajak lu buat masuk ke Boom? Si Pogeri lah. Pogeri, rekan lu di Reka Academy Gua di ya? Academy. Langsung diajak lu? Langsung diajak ke Boom. Diajaknya gimana sama si Geri? Aduh. Gimana ya waktu itu ya? Son, mau gak masuk Boom? Gitulah. Udah. Biasa. Udah gitu. Simpel itu. Sama siapa ya? Lu masuknya berarti sama Aaron. Gantiin siapa lu? Asteris kalau nggak salah. Oh, gantiin Kaco ya. Kaco pindah ke Reka. Iya kan? Itu Kayak- waktu iya, lu sebelum kayaknya Reka. ESPL kan? Apa pas ESPL? Lu ESPL main gak sih? Gue lupa lu. ESPL gue main. ESPL lu main Udah kan? di Boom ESPL. Iya, berarti makanya si Kaco pindah ke Reka kan? Iya. Kaco pindah ke Reka, lu masuk ke Boom. Oh iya. Gantiin posisinya si Kaco. Iya. Menurut lu lebih jago di Aerowolf apa di Boom? Di Boom lah. Di Boom. Sama siapa aja sih waktu itu? Di Boom. Ah, Mind Freak. Groovy. Luffy. Siapa Siapa lagi? lagi ya? Six Fingers. Six Fingers Hari. Dua. Satu lagi. Satu lagi siapa ya? Satu lagi antara Kailu. Bola. Emang Bukan Bolang? ya? Bolang? Please Be There ya? Please Be There ya? Gue gak tau deh. Gue lupa. Gue lupa Bani itu masuknya. Emang Bani main di Boom waktu di ESPL? Kayak kagak dah. Gue lupa sih. Sorry nih. Sorry banget nih. Gue lupa ya. Siapapun itu. Tidak ada maksud untuk melupakan kalian. Jadi mohon maaf. Ah. Siapa ya satu lagi ya? Gak tau, gue lupa. Sabar. Masa Bani? Kayaknya nggak Bani Bukan dah. Bani ya? Belum Bani siapa ya? Bentar. Kailu, si Bolang juga kayaknya nggak main sih gue di ESPL. Fuck man, gue lupa. Sama gue juga lupa. Parah banget ya Allah. Sabar. Mind Siapa Freak. ya? Mind Freak, Six Fingers. Yang jelas bukan Groovy. Agil. Bukan Agil. Anjing siapa ya? Gue jadi penasaran dah. Boom Esports itu dulu satu elo. Siapa ya? Ih anjing, elo, Groovy, Six Mind Fingers. Freak, Six Finger. Satu lagi siapa sih? Satu lagi. Ini nih pemain terakhirnya. Anjing gue mesti inget-inget. Emang Vincent? Vincent udah nggak main kan? Waktu ESPL? Mavericks. Kayaknya Maverick masih Main ya? Masih main gak sih SBL? Gue lupa sih. Kayaknya Maverick dia gua nggak tahu. Mavericks ya? Mungkin ya. Anjir, ya udahlah. Pokoknya siapapun itu, kita mohon maaf kalau lupa. Jadi kita sudah search, ternyata Bolang ya, pemain kelimanya. Sorry Lang, kita lupa. Bolang, udah gue Bolang bilang ya? bener. Terus, lu waktu ESPL, ini soalnya lu masih dalam masa perkembangan ya waktu masih di ESPL gitu-gitu, Aerowolf segala macam. Apa sih yang lu pelajarin dari sebagai seorang pemain muda yang ya waktu itu scene-nya kan lagi lumayan sehat lah, lagi ada. Apa sih pengalaman-pengalaman lu waktu turni-turni kecil ini? Bukan turni kecil, nggak kecil juga sih, lumayan gede. Apa yang lu pelajarin di masa-masa itu? Siapa yang paling ngajarin lu? Di Boom ID gue paling belajar banyak sama si Six Fingers sih sebenarnya. Hari yang paling ngajarin lu? Iya, dia apa kan gue kan orangnya kalau main greedy gitu kan. Nah, Pasti diingetin. Lu kalau main jangan terlalu greedy. Soalnya gue tau lah gue entry kan. Tapi bisa mungkin gue entry dapat 1-2 tapi nggak mati gitu. Lu kalau dapat 1-2, abis itu lu goes for more. Nah, sama Aaron biasa sabar gitu. Setiap Oh, gue gitu. maju. Apakah waktu di Aerowolf lu udah nge-settle gue mau jadi pro player? Apa masih main aja? Karena lu masih sekolah kan berarti di Aerowolf tuh. Sekarang pun lu masih sekolah. Apakah di Aerowolf lu udah oke, ini adalah jalan ninja gue bakal tekunin ini. Atau ya kayaknya ini masih main-main aja, coba-coba. Di Aerowolf, kayaknya pas di Aerowolf gue udah bertekad buat jadi professional gamer sih. Sumpah. Hah. Lu ngomong itu ke bokap lu? Ke nyokap lu juga? Ngomong gue gak tau, gue lupa. Kayaknya ya.
Tapi soalnya udah pasti sih, gue udah pasti jadi gamer sih. Soalnya bokap gue juga bisa ngeliat dari talenta gue sendiri kan, dari bakat gue. Jadi itu di titik Aerowolf lu udah fokus ya? Iya, udah fokus ke game. Terus di Boom makin Bootcamp. menjadi bootcamp. Game. Anjing, makin menjadi tuh ya. Jadi gue makin jadi. Yang paling ngajarin lu Hari, apa kesalahan terfaktab yang pernah lu buat waktu itu di Boom di bawah Hari? Apa ya? Ingat nggak sampai pernah nggak sih lu dimarahin? Pernah lah pasti. Apa sering? Dengerin gue pernah. Dimarahinnya kenapa? Yang marahin sampai Hari, ingat nggak? Paling Karena kan pasti IGL marah-marah. Gue dulu di CS, gue inget banget nih. Di Boom gue ada yang dimana kita lempar flashbang kan, pas setup kan. Iya. Nah, biasanya gue di CS utility gue sampah. Oh, lu penggunaan utility-nya tolol. Males ngafalin titik ya lu ya? Setiap si Hari mau minta flash, gue flashin. Dia gak mau, jir. Soalnya gue butuhin temen terus. Dia sampai enggak. Iya. Iya. Enggak, Aron flashin gue gitu. Anjir segitunya. Iya, enggak segitu ya, cuman kadang-kadang gitu lah aja. Sampai bohwat ya dia sama flash lu. Emang gitu sih gue di CS, flashbang gue hampa banget. Kenapa bisa sampah kan? Gak tau gue. Gue setiap flashbang udah bener nih posisinya nih, tapi tiba-tiba bisa aja gagal. Ada aja butain teman. Nah, butain teman. Kalau musuhnya nggak buta, gue disalahin. Berarti udahlah Jason nembak aja. Iya, nembak aja gue lah. Lu yang di flashin ya? Iya, gue yang flashin akhirnya. Terus akhirnya lu masuk Boom. ISPL berjalan. Boom posisi berapa ya? Boom posisi 3 ya? 3 apa 4 gitu kalau nggak salah. SPL. Lupa gue. Karena peringkat satunya RRQ kan. Peringkat 2-nya Reka. Lu setahu gue peringkat 3 atau peringkat 4 ya? deh. Lupa gue. Terus tidak ada grand final ya. Terus lu masih stay di Boom Esports sampai akhir tahun 2009. Lu masuk PEPREX kapan ya? 2020 apa 2019 akhir ya? Lupa gue. 2019. Omen kan 2019 tuh. Itu 2009 kan lu masih main masih di Boom kan? Terus gimana? Gue setelah Boom kan gue masuk tim Chinese dulu dong, tim Cina. Emang iya ya? Iya, gue masuk tim Weibo ya? Weibo. Oh iya. Ya kan? Lupa gue. Gue pernah inget. Gue inget. Ya. Pernah masuk Weibo ya? Berapa? Tapi nggak lama sih inget gue. Ya nggak lama kayaknya. Kenapa nggak berjalan tim Weibo itu? Organisasinya gitulah bro. Aduh. Gue baru ngalamin lah. Organisasi apa nih? Bukan nggak benar. Itu organisasinya benar, cuman pas di akhir-akhir kayak bosnya nggak mau bayar gitu, tau gak? Hah, sumpah. Iya. Ada skandal juga itu tim. Ada. Dimana di awal-awalnya tuh manis gitu ya? Nggak, soalnya emang di JMT, namanya JMT kan itu. Gue turnamen kayak hampir nggak menang-menang lah. Cuman masuk tapi nggak menang-menang istilahnya. Terus? Jadi bosnya ya udah nggak kayak nggak peduli gitu kan. Jadi akhirnya gitu. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Berapa bulan nggak dibayar? Sebulan doang. Pas bulan itu doang. Untung sebulan doang. Iya, untung. Tapi lu berapa lama ya di Weibo ya? Nggak lama sih. Nggak lama. Ya harusnya nggak lama sih. Gue udah lupa. Gue bahkan lupa sih lu pernah masuk Weibo. Itu tapi lu masih on loan dari Aerowolf atau itu udah luas? Gue ditarik di buyout. Di buyout dari Boom. Dari Boom. Terus akhirnya lu balik lagi ke Boom. Enggak, ke PEPREX kan habis itu. Oh, enggak maksud gue lu di Boom itu sampai Omen kan? Oh, sampai Omen. Habis itu lu Weibo kan? Habis itu ke Weibo. Karena di Indonesia nggak ada scene-nya. Kenapa bisa kalah di Omen, pertanyaan gue nih? Karena harusnya secara dilihatnya nih ya paling Boom kalahnya sama Alpharet lah at least. Gue kalah sama siapa waktu itu ya? Kalah sama Absolute. Absolute jago bro. Iya sih. Cuman kita juga masih bisa lah. Tapi ya nggak tahu deh. Masalahnya Jepang kan negara konsol anjing. Iya juga sih. Cuman nggak tahu deh kenapa kalah. Gue juga orang tahu sih kayaknya. Yang gue inget gue yang map Inferno kan. Itu overtime berapa kali gitu gue lupa. Iya overtime ya terus kan? Itu lu main di booth. Gue gak bisa lihat. Gue kan nge-cash yang main event. Itu lu main di booth kan. Gue ngeliat hasilnya anjrit nih OT mulu. Kayaknya ini deh udah kena mental. Soalnya biasanya kalau misalnya kita overtime ya kita akan ngelakuin hal yang pasti gak mau buat kesalahan dong, bener gak? Oh mainnya aman. Nah jadi kita main aman. Nah karena kita main aman itu seinget gue mereka ronde akhir ke B. Di setup, dibakar semua site-nya, udah mati kita. Gitu terus ya. Gara-gara ini sih kesalahan itu doang. Gara-gara nggak mau takut salah. Jadi ya udah. Terus map 2-nya udah gitu.
Tidung. Apa rasanya jadi pemain muda di scene yang udah mau mati? Waktu itu lu pikirannya gimana? Karena ya lu di Bumi Esports bisa dibilang tim nomor 1 di Indonesia karena nggak ada tim lain kan. Apa pikiran lu waktu itu kayak ini udah mulai susah nih kayaknya buat gue berkembang di Indonesia? Tapi gue percayanya masih masih ada harapan buat ditarik tim luar, tau gak? Cuman nggak ada kan pada akhirnya. Ya akhirnya ya ke Weibo itu. Lumayan waktu itu di Weibo. Lumayan lah. Buat nyambung hidup. Tapi abis dari Weibo lu baru ke Peprex. Ya. Gimana ceritanya lu masuk ke Peprex dari Weibo? Jadi abis Weibo bubar, si DSN namanya, dia langsung ngechat ke Facebook gua. Waktu itu udah ada Facebook pertemanan kan. Terus ditanyain mau gak masuk ke Peprex. Terus ditanyain gitu, gua tanya bokap gua loh. Pih, ada tawaran nih dari Peprex. Maunya gimana? Soalnya gue harus tanya bokap gue dulu dong. Soalnya yang ngeputusin kan bokap gue semua. Ya udah dari sana bokap gue bilang, ya udah kalau mau masuk Peprex boleh, cuman pastikan kontraknya kan bokap gue semua yang urusan. Ya udah dilihat dulu gajinya bokap gue. Terus sama ya udah gajinya pertama gajinya lah pasti. Terus gimana akhirnya setuju. Jadi gue masuk Peprex. Sesimpel itu ya. Simpel itu. Berapa lama? Lalu waktu itu sempat sebelum Peprex ada tawaran lain. Tim apa? Lucid Dream. Ya ditawarin gua. Lu sempat ditawarin Lucid Dream juga. Tapi gua ngerasa mereka timnya kayak nggak serius gitu kan. Jadi gua akhirnya nggak jadi masuk Lucid Dream. Soalnya dari gajinya juga masih gedean Peprex. Jadi gua masuk Peprex. Terus tiba-tiba Lucid Dream bubar dong. Iya. Untung gua nggak masuk. Untung lu masuk Peprex. Iya, kalau nggak bisa ketahan. Bisa bingung lu mau kemana. Iya makanya. Slotnya kemana? Peprex juga udah pasti cari pengganti lu dong. Iya. Anjir. Terus akhirnya lu masuk Peprex. Waktu lu masuk Peprex, scene Southeast Asia tuh udah rip. Lu ngapain di CSGO di Peprex waktu itu? Hah? Ya nge-main aja. Masih ada brand lah, Papi Chulo dan kawan-kawan. Alphared dah entah kemana. Enggak, bener masih ada engkau gua. Soalnya masih ada engkau gua. Masih ada engkau lu. Gua belum pernah ngalahin engkau gua. Oh. Jadi lu target lu stay di CS Peprex waktu itu buat ngalahin engkau lu. Yoi. Tapi tidak pernah ketemu juga. Tidak pernah ketemu juga. Iyalah orang dia di Thailand. Iya. Terus balik-balik ke BTRG. BTRG juga mainnya di sono-sono aja. Iya. Jadi lu sebenarnya target lu main CS tuh pengen ketemu engkau lu. Yoi, itu salah satu hal. Oh gitu. Nggak kepikiran apa ngelihat scene-nya, aduh ini udah mau mati kayaknya udah waktunya pensi dah. Kepikiran, itu gue juga kepikiran. Hah, sumpah? Kepikiran lah. Waktu kapan kepikirannya? Ya pas yang Extreme Lane itu. Oh ya pas Extreme Lane ya waktu Peprex itu lu kepikiran pensi? Nggak kepikiran buat pindah Valorant lah pasti. Maksudnya pindah game. Soalnya gue di Valorant ya, gue udah main lama banget. Dari pas baru buka di NA server gue udah cobain. Lu udah cobain? NA, Korean, Europe, semua gue udah cobain semua. Emang nerd banget lu. Kenapa emang? Geek lu. Kenapa? Niat banget anjing. Emang seru jir, sumpah. Iya maksudnya lu sampai mainnya yang ke server-server yang jauh. Iya kan, maksudnya kan dulu kan di Asia belum kebuka gitu tuh, Pak. Jadi gue cobain di NA, Europe gitu-gitu. Beli ID dong? Apa nonton Twitch? Dulu sampai dapat drop. Ya Allah, Akbar. Taunya dapat dong. Dapat terus lu nyobain. Nah, ketika lu nyobain Valorant, lu lebih suka Valorant apa CS? Jujur ya. Ketika sudah memainkan nih, waktu dibandingin pertama kali lu main CSGO sama dibandingin pertama kali lu main Valorant, seruan mana? Awal-awal masih seruan CS sih kalau gue bilang. Soalnya gue belum mengerti apa-apa kan. Iya. Terus makin kesini makin banyak main, gue jadi ini apaan gamenya seru banget nih. Seruan jadi Valo. Ketagihan. Seruan Valo sekarang. Seruan Valo. Jadi kalau misalkan nih ada scene CSGO yang udah gak taunya Valve bikin sesuatu yang sama besarnya kayak Riot. Terus scene CSGO sehat lagi, lu balik gak? Susah juga ya pertanyaan dulu ya. Misalkan mikir. Tergantung timnya. Tergantung tim lah. Siapa tahu lu tim Valorant lu sama Peprex balik lagi ke CSGO. Lu mau nggak?
Apa lu enggak, aku kayak udah. Tapi kayaknya Valorant sih. Udah susah sih pindah lagi, gue bilang udah susah lagi sih. Oh iya. Feel-nya udah jadi beda banget sih. Lu waktu pertama kali main Valorant mainnya sama siapa, inget gak? Apa sama anak-anak Peprex juga? Gue dulu zaman-zaman pas baru buka gue mainnya sama anak-anak Thailand biasanya. Oh iya, gue inget tuh. Viper Demon gitu-gitu. Iya, Viper Demon, streamer Thailand Sama kan. Thailand, FPS Thailand. Jago lu. Jago Lu lah. merasa jago nggak main Valorant? Jago banget gila. Dibandingin CS:GO lu merasa lebih jago main Valorant? Iya. Nembaknya lebih easy di Valorant kalau Iya emang sih bener. kan? Kalau itu bener. Karena orangnya lebih lambat geraknya, Don. Kalau di Counter Strike kayak lebih real gitu tau kan nembaknya, jadi Ferrari pick, bro. Lu buka double door, slot. Pala lu. nembak sambil jalan dong. Iya. Mati. Di Valorant gampang banget nembak. Orang cupu bisa jadi jago di Valorant. Terus lu akhirnya, gue kemarin kan denger tuh dari Aaron cerita gimana ceritanya dia dari Peprex CS:GO akhirnya pindah ke Valorant. Waktu CS:GO udah mulai mati, lu sempat mau pindah ke Valorant dan keluar dari Peprex. Apa pikirannya di Peprex tetap tapi main Valorant? Waktu sebelum mati. Iya, ya udah mati sih tepatnya waktu udah pindah Valorant mah. Awalnya bokap gue kan nggak setuju kan kalau gue pindah ke Valorant. Oh iya. Bokap gue nggak setuju. Kenapa nggak setuju bokap lu? Soalnya dia masih ngelihat gue masih ada hope di CS tau gak? Masih ada hope buat main ke tim luar. Iya masih ada hope buat main ke tim luar. Main tim Amerika, Eropa gitu. Terus bilang apa bokap lu? Kenapa lu ditahan buat main CS? Gila ya, bokap lu udah kayak manajer ya? Iya. Emang manajer ya? Emang manajer kayak agency nih si Om nih. Ya gitu, gue kayak jadinya gue dimasukin ke transfer list kan. Awalnya bokap gue maunya gitu, gue dimasukin ke transfer list. Tapi karena si Benkai, gue bilang bokap gue si Benkai, semuanya lah pokoknya udah mau pindah juga. Terus bokap gue nanya kenapa si Benkai pindah, padahal dia juga jago main CS-nya tau gak? Nah gak tahu kan. Jadi gara-gara 4 orang itu pindah, akhirnya gue terpaksa harus pindah juga. Jadi atau lu masuk transfer list keluar. Masuk transfer list, tapi kayaknya masuk transfer list siapa sih tim yang mau kayaknya susah juga ya. Kecuali gue ada orang dalam di NA Europe kan. Iya beda tuh ceritanya. Cerita. Si Hansel aja udah terseok-seok itu. Makanya. Di Amerika timnya abis pindah ke Valorant semua. Terus akhirnya lu nya sendiri udah mau pindah ke Valorant sebenarnya. Kalau gue dari gue sendiri gue nggak apa-apa sebenarnya, pindah Valorant juga nggak apa-apa. Cuman bokap lu yang nggak setuju, akhirnya setuju karena 4-4-nya pindah. Iya. Terus sekarang apakah bokap lu menyesali keputusan dia untuk nahan lu ke CS:GO? Apa sekarang udah kayaknya emang Valorant lebih bagus deh? Iya, kayaknya dia mikir gitu sih harusnya. Nah, sekarang lu udah di Peprex, Valorant. Jadi bisa dibilang salah satu tim penantang serius buat masuk Champions Tour lah. Di stage pertama, Peprex, Lulba. Apa kesusahan lu sebagai seorang pemain yang baru pindah dari CS:GO masuk Valorant? Apa susahnya? Ya pasti menurut lu. Kita belum tahu kan kalau misalnya biasanya di awal-awal tuh masih belum tahu, misalnya di scan misalnya site-nya. Siapa yang mau ngancurin? Itu miscomnya berantakan banget gila. Stage pertama bisa ngerasain. Oh iya. Bener-bener berantakan. Kita nggak tahu mau ngapain tau gak? Kalau di setup gini-gini nggak tahu mau ngapain. Ya ayam-ayamin ya. Makanya sampai 13-0. Nah itu udah kena mental. Lu berkill berapa? Kill 3 ya? Itu gue parah banget, bottom flag gue gila sih. Itu gue penasaran apa yang ada di kepala lu, karena ya lu tahu sendiri lah, netizen bahkan gue menganggap Peprex ini juru tembaknya lu sama Davai kan. Sakit banget lu. Cuman ngelihat itu, 4 second kill 3. Apa yang terjadi? Gue bingung di otak lu tuh apa yang terjadi kalau misalkan lu udah ada di posisi kayak gitu. Ya, pasti panik lah gue. Panik lah, gak bisa tuh nih, udah kosong lagi, gak dapet skor lagi gimana nih. Tapi enggak, kan lu bilang sendiri lu pede buat ngambil aim, buat lu masalahnya tetap melakukan itu apa enggak? Tetap, tapi di mana gue masuk ke site, kan itu kan jadi attacker dulu kan. Pas gue masuk ke site-nya selalu rame tau gak? Udah kayak kebaca taktik kita. Selalu rame, jadi gue mau lihat kiri kanan pusing. Susah dapet kill jadinya. Gitulah. Kicep dong lu. Anjing gue kill 3 doang ini gimana nih? Iya kicep lah. Tapi di mana lu sadar kayaknya nih gue emang lagi off deh hari ini. Di berapa kosong lu sadar itu?
Atau lu sebenarnya enggak ini gue masih bisa nih. Gue penasaran mental lu tau nggak? Karena kan lu pemain yang ya bisa bilang sakit lah, jago. Cuman ketika ngelihat Forsaken 3-0 sama Davai, killnya cuma 5, si Benkai bisa ada di atas. Ini ada yang masalah nih sama dua pemain ini. Gue bingung di mental state lu waktu itu apa yang lu pikirkan? Karena kan bisa dibilang lu tulang punggungnya. Nah, mental state lu tuh gimana? Kondisi tim tuh gimana waktu itu? Kondisi tim waktu itu jujur ya, kayaknya udah pada kena mental gara-gara kita kalah lawan si Juicy itu. Mungkin ya. Timing Monster Gaming. Iya, gua lawan tim TMJ kayak gue diburu Juicy mulu, bro. Oh iya. Bener-bener gue nggak bisa bunuh dia. Si cheater anjing. Tahu. Kena timing mulu ya. Iya. Sumpah, kesel banget gue. Ini apaan sih nih orang? Lu di backstep. Mainnya gitu kan dia. Gue mah awalnya masih kira, ya orang kayaknya emang jago sih. Taunya nge-cheat. Enggak, menurut gue tuh dia mungkin ya ngerti main lah. Cuman dibantu cheat. Jadinya dia apaan sih? Tahu ya. Bisa ngeflank-ngeflanknya kayak gitu. Makanya, aneh banget. Pede banget lagi. Nggak ngecek kiri, nggak ngecek kanan. Gaspol aja udah. Waktu gue nonton demonya sama Bani kesini. Ini cheat ban anjing 100% bangsat. Lu tunggu aja nih pasti di-ban. Beberapa hari kemudian si Dustin ngirim screenshot. Di-ban. Mampus. Iya, mampus. Nah, berarti lu stage 1 Badut. Apa yang lu benahi dari stage 1 masuk stage 2? Yang kita benahi tim. Yang jadi pelajaran terbesar buat lu menurut lu di stage 1. Karena kan stage 1 adalah turnamen besar pertama Paprex Valorant. Bisa dibilang gitulah. Walaupun sebelumnya ada yang ketemu 2B Play segala macam itu kan yang 2B yang Korea itu timnya. Fire League something itu. Nah, tapi kan ya Challengers jelas turnamen premiernya. Apa yang menurut lu jadi pelajaran terbesar di turnamen itu? Karena ya bisa dibilang lu kalahnya dengan sangat menyakitkan. Sebenarnya tim gua tuh apa ya? Satu, kalau misalnya gua mainnya nggak teriak-teriak, itu pasti kalah, bro. Kalau nggak, gua atau Davai dah. Hah? Nggak teriak-teriak gimana? Maksudnya gini loh, kayak nggak hype, tau gak? Jadi kita harus di mana satu ronde ada yang kill 3 atau misalnya kita menangin round lah, harus teriak nice gitu kan misalnya. Mesti hype, mesti banget. Naik. Iya, biar semuanya juga mentalnya juga terjaga. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya udah pada diam, udah pada lemes, itu biasanya kalah. Atau enggak si Davai deh. Nah. Si Davai biasa ngantuk. Ngantuk sama Aron tuh ngantuk. Bottom frag. Itu pasti si Davai ngantuk. Oh gitu. Kalau nggak ngantuk lapar. Pokoknya itu dah tim gua. Kalau aduh klinik banget sih ini Paprex sih. Kalau udah komunikasi udah nggak jalan gitu. Ya udah pasti miskom. Terus udah nggak semangat lagi, udah kayak udahlah bodo amat, kalah aja dah. Oh gitu. Jadi makanya harus hype terus, mentalnya harus. Makanya lu masuk ke yang Challengers kedua itu performa meningkat 200%. Karena ya lu bisa gua tahu permasalahannya di situ. Di situ doang. Di stage 1 lu tahu udah kayak ini nih. Gua harus banyak ngomong biar gua bisa kill banyak, biar gua mentalnya kuat. Harus banyak ngomong gua. Biar tetap fokus. Latihan lu berapa lama sih sebenarnya? Per hari? Kan tiap hari dong berarti latihan. Gua biasanya dari jam 1 sampai jam kalau nggak 9 10. Lama juga. Lama. Dari CS kayak gitu, jir. Oh ya? Dari CS yang price poolnya cuma $1,000 itu? Dari jam 1 sampai jam 8, 9, 7 gitu-gitu. Anjir. Ada break-nya. Keras juga. Iya, emang gitu. Nah, paginya lu pakai buat sekolah? Paginya gua sekolah online. Jadi jadwal lu pagi sekolah online dari jam berapa sampai jam berapa? 6.30 sampai jam 1 pas. Sampai jam 1 pas, habis itu lanjut latihan sampai jam 9 malam. Iya. Tidur. Ulang lagi. Pantas lu udah jarang streaming ya? Iya, ya gitulah. Capek juga hidup lu anjir. Emang, gue biasanya streaming cuma bisa weekend doang sebenarnya. Kalau gue pasti di hari-hari biasa gue udah pasti capek banget. Iya, udah burn out lah, udah nggak mau lihat Valorant lagi tuh pasti. Udah nggak seru lagi nih game buat lu kayaknya. Makanya. Anjrit, lama banget 8 jam. Wow, oke. Gila juga. Keras juga, boleh. Makanya lu di stage 2, lu dikenal sebagai tim yang nggak pakai duelist. Lu sebenarnya role lu tuh apa sih? Lu main Sentinel tapi dijadiin entry, Sova. Lu main duelist juga, tinggal controller doang nih yang lu belum main. Tapi kalau kata Aaron, lu main control tolol katanya. Emang controller gue cacat banget tuh, Bah. Oh iya. Gue waktu itu cobain Astra anjir. Gue bertapa mati terus, bro. Lagi bertapa mati, bro.
Cacat ya? Heeh. Berarti udah nggak main controller udah. Enggak. Cuman kenapa lu akhirnya main tiga role yang berbeda ini sih? Ya, apa ya? Kenapa di Icebox lu main Sova, di Ascent lu main Killjoy, di di Bind lu main Raze. Karena biasanya oke lah. Biasanya orang tuh paling mainnya kalau nggak duelist, paling ganti-ganti agent, paling ya apa namanya gonta-ganti role dikit. Sebenarnya Lu apa? bener-bener bedanya 180 derajat soalnya. Iya, sebenarnya apa ya? Di setiap map itu kita nggak mau double duelist. Oh. Lu cuman mau satu duelist. Coachnya bilang cuma mau satu duelist, tapi double duelist juga nggak apa-apa kadang-kadang. Buat surprise gitu maksudnya. Tergantung momen map, lah ya. tergantung momen lah. Kalau misalnya pengen duelist. Jadi kita main mah have fun aja, bro. Nggak usah dipikirin gitu. Bacot banget. Gue mau pakai agent apa aja gue mah. Ya udah, Tinggal nembak kok. tinggal nembak kok. Di Spirit lu pakai Killjoy. Killjoy. Di Ascent. Di Ascent, oh iya Ascent lu pakai Killjoy. Split double duelist baru. Split double duelist, Race Jet ya. Di Ascent kemarin, tapi waktu terakhir ternyata terbambuzeled sama musuhnya anjing. Iya, Lu pasti abis nonton ini kan NXL lawan Full Sense kan? NXL di counter? Enggak. Oh enggak. Emang coach juga tiba-tiba maunya begitu tau gak? Ya gue mah ikutin aja. Langsung guess. Nggak tau dah. Pengen nyoba-nyoba aja. Dia call buat lu main duelist. Iya. Taunya gue nyabun. Jadi kalah. Iya lu agak sabun sih. Nyabun. Terus kok bisa kalah sih sama Full Sense? Apa karena skornya nggak jauh-jauh? Di comeback jadi gue di comeback lagi yang map Iya. terakhir. Lu kena cok Nggak tahu anjing. Itu udah tinggal ya ampun udah tinggal satu angka lagi ngecok dia. Iya gue lemes banget itu gila. Di comeback 2 kali kan sama Extend sama Full Send lemes banget gue. Oh iya, Extend lu juga kena comeback ya? Iya, itu kalau gue menang Extend gue udah nggak pusing lagi tau gak? Nggak usah lawan Full Send lagi. Udah tinggal prepare ke grand finalnya, Iya. ke Iceland ya. Hampir ke Iceland ya. Hampir ke Iceland, gue kalau menang lawan Extend gue masih pede bisa ke Iceland sih. Hampir menang. Orang sengit Iya. pertandingan lu orang. Udah 12 berapa waktu itu? Iya, 12 berapa? Essen juga kan? Mm-mm. Gue inget banget tuh Davai Sumpah, ngepick-ngepick itu gue lemes banget bro, gak bisa tidur gue bro. Oh iya. Gak bisa tidur gue. Kondisi tim juga ya susah juga tuh bangkit dari mental yang kayak gitu ya. Mm-mm. Ngedrop banget pasti. Nge-stuck di 12. Kenapa nge-stuck di 12? Menurut lu? Dari lu sendiri dah. Gimana ya? Kayaknya terlalu nyoba something tau gak? Jadinya Main ngide. iya terlalu ngide kayaknya mungkin ya. Kalau dari gue sendiri ya. Nah sekarang kita udah masuk ke menuju Master Berlin. Berarti kan ada challengers lagi. Lu kalau misalkan ada kesempatan buat main di Indonesia, lu mau ambil nggak? Karena kan sekarang lu udah international roster lah istilahnya, Southeast Asian roster. Lu sebenarnya lebih nyaman main di Indonesia sama orang Indonesia full atau international roster kayak di Peprex sekarang? Yang pasti Indonesia full lah. Oh ya? Komunikasinya lancar kan? Heeh. Nggak pusing. Nah kalau ada kesempatan buat main di Indonesia, Timnya gitu. Mau pilih siapa? Atau Peprex kan siapa tahu nih lagi apa namanya abis challengers mungkin mau ganti pemain. Dar. Gue kayaknya kalau tim Indo semuanya gue tunggu accurate dah. Lu bukannya pengen ngalahin abang lu? Nah, kalau Valorant setim lah kita Oh harus. gitu. Udah dapat chemistry-nya. Oh gitu. Kalau Valorant lu malah pengennya Steam. Kalau CS nggak mungkin. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu. Nggak bisa aja. Kenapa kalau CS:GO lu setim sama Kevin pasti cacat? Kenapa? Gue nggak tahu sih. Gue setiap setim sama dia gue cupu mulu kalau tau gak di CS. Gue nggak ngerti kenapa. Dimarahin sama dia apa karena lu emang nggak cocok aja? Kayaknya nggak cocok sih. Lebih ke arah nggak cocok sih. Kalau Valorant lu cocok sama dia? Valorant sih cocok. Dan lu memungkinkan setim sama dia? Kalau lu pengen setim sama dia? Pengen lah kalau dia pindah Valorant. Pengen banget. Menurut lu dia bakal pindah gak sih ke Valorant? Nah, menurut gue ya. Menurut lu nih, sebagai adeknya. Bakal pindah sih pasti ada kemungkinannya sih. Nah, tapi kapannya lu juga gak tahu. Kapannya gue nggak tahu. Menurut lu dia harus pindah gak? Harus. Tuh Vin, denger.
Harus sih. Mau sampai kapan kamu main di prize pool yang $1.000? Di saya udah nggak ada. Kemarin dia cerita sama gue, gila gue latihan CSGO, latihannya sama Mongol sama Cina. Di saya udah nggak ada tim, anjing sedih banget. Iya. Kemarin barusan brand bubar. Iya emang. Si Papuculo dan Pindah Valorant kawan-kawan. semua kan? Pindah Valorant semua. Kayaknya udah Emang udah GGWP. emang udah GGWP sih. Heeh. Sedih banget sebenarnya ngelihatnya, cuman ya udahlah ya. Nah, Udahlah. sekarang lu kalau Scrim kan pasti ketemunya tim Indo kan, karena biasanya nggak mau main lawan tim lokal kan ya. Kalau nggak Scrim, menurut lu tim yang paling jago di Indo sekarang siapa, Don? Dari sudut pandang lu sebagai tim yang ada di Singapura. Yang kalau lu dari Scrim atau mungkin dari turni kalau ketemu, menurut lu yang paling susah buat dilawan siapa? Kalau Scream, Kalau ketemu tuh kayak paling Scream. sebel ketemu Dini dah. AE sih. AE. AE. Oh ya? Kalau menurut gua AE. Gua pernah lawan AE. Mereka mainnya rapi. Lumayan rapi. Teamworknya ada. Itu kapan lu ketemunya? Scream. Scrim. Itu Scream. Oh. Turnamen gua belum pernah lah ketemu Iya. Indo. Anehnya mereka di turnamen Indo ya keok. Nah itu gua nggak tahu. Gak tau ya. Nggak tahu gua itu kenapa. Gimana sih nih Jadon nih? Udahlah pindah tim Indo. Di tim Indo. Gak usah lah. Gak usah gua pindah tim. Gue ketemuin deh. Gua pindah. Gak usah tim Indo lah. Gua tim NA aja dah. Siap. Kan lu kemarin udah dipuji-puji tuh sama Albert nih, naikin nih gaji nih orang nih. Sampai di-upload di Twitternya Peprex kan. Dinaikin gak gajinya? Kagak. Mungkin siapa tahu. Siapa Siapa tahu. tahu Nick nonton kan. Kalau ke Berlin dinaikin nih pasti. Udah pasti lah, lu Pasti udah lah. berhak untuk naik gaji itu kalau misalkan dah. sampai Berlin. Semoga. Lang cuy. Iya. Kapan lagi kan? Harus sih. Gua harus menang sih Berlin ini. Harus menang sih gua. Kalau nggak menang gimana? Mau menang. Ya udah lemes lagi. Nggak bisa tidur lagi gua. Lu bener-bener gak bisa tidur kemarin waktu kalah. Bukan bisa tidur. Tidurnya lama tau gak? Jadi lama. Oh, kayak aduh. Mikirin terus soalnya. Gitu ya. Masih mikirnya aduh kenapa Iya. ya kemarin ya. Heeh. Pas mau main udah match selanjutnya juga aduh coba aja itu Iya. kemarin gak ngepick. Aduh ya ampun. Bete lah, bete. Sebete apa lu sampai hal apa yang lu lakukan kalau lu lagi Ya gue biasanya kalau misalnya gue kalah gitu ya gue pasti nonton ulang. apa kesalahan apa yang lu Iya. lakukan? Iya. Kenapa bisa gini gitu kan? Kesalahan apa yang lu lakukan di pertandingan itu ternyata? Ada tuh yang pas inget banget yang pas lawan Brand yang gue nyabun, lu lihat kan? Oh iya, wah itu sih badut. Itu- Ya ampun, gua gak ngerti kameranya bisa pas di elu lagi. Itu gue, wah itu lemas banget gue. Lu udah backstep dari ujung ke ujung. Itu gue udah 200 IQ banget. Iya, udah masuk cave kan. Set. Ada 2 orang. Gue lagi gini tau gak? Gue lagi gini kan. Lagi gue lap, biasa gue lagi gini maju. Terus udah datang kan, lagi loncat dia. Gue bunuh lah, mau bunuh kanannya. Gue kira udah mati nih, gue pindah ke kiri dong. Ternyata belum mati kanan, gue pindah kanan lagi udah kebunuh gue jadinya. Oh, itu lu lagi ngelap mouse. Gue lagi sambil jalan, kayak gue tangan gue di sini lagi ngelap gitu. Oh, lagi ngelap Iya, ini, soalnya keringet. basah biasa lah. Nah. Ya gitulah. Oh, itu ceritanya di balik sabun itu tuh. Ah, terus Astaga. hampir ke comeback cuy, gue lepas banget sih kalau comeback, Iya, gue itu lepas hampir banget sih, comeback gila sih. Karena itu kalau lu Itu gara-gara gue sih kalau kalah. itu gue inget banget. Apaan sih? Kok bisa pas banget kamera? Berkali-kali lu duel di belong mati mulu. Nah, itu juga nggak tahu dah gue. Itu gue, wah ini badut banget nih hari ini orang nih suwe banget kayak udah hampir jadi super bass nih gue lihat nih. Anjing suwe banget. Itu adalah momen tersabun dari seorang Forsaken yang pernah gue Iya, lihat. itu momen tersabun gue sih kayaknya. Parah sih, parah banget. Untung abis itu lu ngekill lagi ya. Abis itu gue naik lagi. Iya, untung ngekill abis itu. Kalau enggak sih. Kalau gue marahin nih. Marahin abis-abisan gue. Kalau lawan brand hampir aja itu. Terus, nah kemarin, tadi sih tepatnya gue udah nanya ke netizen. Nanya ke netizen. Petuj. Apa yang pengen kalian tanyakan ke seorang Forsaken? Banyak loh yang nanya. Susah ya jadi orang jago tuh enak anjing. Awal main CS umur berapa tadi udah ditanya. Kapan setim sama XCC? Kapan-kapan dah bro. Ya, itu kita tunggu aja Tunggu tanggal aja, mainnya tunggu ya. tanggal mainnya. Siapa tahu Siapa kan? tahu ya. Tidak ada yang tahu. Slot mungkin ada gitu kan. Min. Ih menarik sih. Menarik ya, kakak adik. Duet beh. Santo Brothers. Nah, izin GoPro Valorant ke orang tua gimana? Kumara Bisma. Izin apa? Izin buat masuk ke Valorant akhirnya. Lu sampai mohon-mohon gak tolong biarkan saya main Valorant atau
udah. Ya sebenarnya bokap gue udah tahu gue main Valorant. Kan gue streamingnya justru gue streaming Valorant terus kan. Ya, gue minta izinnya ya. Bukan gue minta izin sebenarnya. Kan gara-gara bubar itu kan CS pindah Valorant. Terus bokap gue awalnya nggak mau gara-gara dia takut dia takut gajinya udah nggak sama seperti sebelumnya. Udah kayak pasti dikit lah Valorant gajinya kan. Terus? Nah, tapi gara-gara ternyata gajinya begitu sama, jadinya diizinin. Akhirnya diizinin tuh. Oh alah, UUD ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Cuman ya bagus lah. Bagus ya? Bagus lah. Memang harus begitu bro. Jangan passion terus. Yang penting uangnya. Kalau nggak hidup. Black skinnya mahal banget anjing. Nah, reaksi pertama lu ketika tahu Forsaken India nge-cheat ini lucu sih. Karena nicknya sama persis. Bedanya dia dari India. Apakah itu berdampak gak sih ke lu sebenarnya waktu Forsaken India nge-cheat? Berdampak banget lah orang gua. Sumpah. Apa pas pertama kali muncul di HLTV News, kaget dong gua. Terus di Steam gua rame banget nih komen. Oh iya. Hey you cheater gitu semua. Sumpah. Sumpah sampai gua mau ganti nama kan. Gua udah mikir tuh gua mau ganti nama apa ya. Terus bokap gua nggak ngebolehin gua ganti nama. Karena? Soalnya bokap gua mikir gua udah bagus pakai nama ini, udah kayak ini jadi tantangan buat gua, tau gak? Biar bisa gak lu ngebalikin seorang nama. Oh, biar lu bisa bersinar lebih terang daripada nama Forsaken yang nge-cheat itu. Oh gitu. Gara-gara bokap gua ngelarang gua, ya udah lah gua ikutin aja lah. Cuma nama doang, nggak penting lah. Anjas. Yang penting duitnya. Oh, berarti sedampak itu ya lu bener-bener di. Dulu gua kayak pusing banget. Ngecit. Steam lu rame ya. Rame banget. Sebanyak itu. Banyak. Terus kalau misalkan lu mau, banyak yang nanya juga nggak, emang ini lu Don? Banyak. Sumpah. Iya. Walaupun orang tahu itu India kan sebenarnya. Aneh ya. Bodoh kali orang. Kapan nih bisa lihat Tens versus Forsaken? Soon. Ya. Berlin ya. Berlin ngeri siap. Udah jangan. Berlin 2 slot ya saya ya. 2 slot. Boleh lah, satu kasih lah. Satu kasih Indo lah ya, boleh ya. Biar ada temen nanti kan di sana kan. Bisa ngomong. Nih, lu pernah leaderboard 1 di Valo, Juanito Chris nih. Pasti banyak tawaran tim. Tim apa aja kayak. Emang pernah lu ditawarin lu waktu leaderboard 1? Banyak, Bro. Oh ya? Lu dari pernah tim ditawarin? Thailand ada. Sumpah. Ada. Lu pernah ditawarin buat di buyout dari tim Indo juga ada. Oh ya? Ada. Kalau itu mah kayaknya sudah tahu. Itu mah udah pasti tempatnya. Tim Thailand banyak. Salah satunya mau sebut. Apa? Extend? Bukan. Full Sense. Waktu itu kayaknya NG. Oh, mau main nama John Olsen lu hampir. John Oleng. Sama Superbass juga dong berarti. Jangan dong. Gue gak mau ada Superbass. Tapi John Olsen sakit sih. John Olsen lumayan lah deh. PTC John Olsen buset. Itu waktu mereka jadi satu tim, orang langsung reaksinya gimana? Terus di MITH juga. Oh, sempat ditawarin juga. MITH emang udah kayak keluarga gua sih sebenarnya. Iya, lu karena nge-Twitch kan mainnya sama mereka mulu. Iya. Bahkan lu sempat jadi streamer MITH kan? Terus akhirnya tetap di Peprex. Anjas. Setia ya lu ya. Pepek. Oke, lu bisa leaderboard 1 tuh berarti lu menang mulu kan kalau main? Iya. Kok bisa sih? Kan cuma 2. Gak tau, awalnya heran gue waktu ngeliat, leaderboard Forsaken emang sejago ini. Gue juga awalnya kaget sumpah. Soalnya kan sistem ranknya kan beda gitu kan. Ternyata dia naik ranknya lebih cepat. Kalau lu menang Kalau gue menang terus. Kalau lu kalah terus, mau menang lagi itu baru naiknya cuma 11, iya, 12. Kalau kalah malah ini nurunnya banyak kan ratingnya. Sekarang lu masih main kompe gak sih? Masih. Ini gue lagi grinding lagi. Udah rank berapa lu sekarang? Sekarang masih 100 berapa ya? Anjir. Niat banget ya. Lu ngegrind berarti main matchmaking berapa kali sehari? Kemarin gue baru live stream kan. 6 jam berarti berapa game ya? 6 jam gue main 6 jam dulu 6 kemarin. 6 jam berarti itu kira-kira 12 game. Mungkin ya. 12 lebih. Autis aja. Jagoan Jason apa Kevin? Valorant gue lah. Lu akui itu ya? Gue lah. Kalau CS? Dia masih lebih jago. Jago dia. Lu pernah ngelawan gak sih dia sebenarnya? Waktu di Indo pernah ya? Pernah pas di WSG. Oh. Kalah gua. BTRG boom kan? Kalah gua. Yang kalahnya tipis kan? Emang tipis ya? Kayak gue dibantai dah.
Masa sih yang Aaron sampai bete banget itu katanya? Itu gue juga bete. Orang gue udah nangis. Oh ya? Nangis gue. Cuman keluar dikit lah. Soalnya setahu gue katanya Aaron satu ronde itu harusnya kalau dia menang gitu. Map 2 kayaknya. Lupa. Gue juga lupa sih. Kayaknya itu yang di map 2-nya deh. Yang di nuke kayaknya. Mungkin. Di hancur-hancurin lo sama Emang kok gue. Emang sejago itu ya Kevin ya? Gak tau gue. Biasa aja sebenarnya. Gimana? Ini udah. Susahan CS atau Valo? Udah pasti CS. Kenapa lebih susah CS sih? Lu yang paling deket nih sama scene-nya. Yang setelah pindah ke Valo ya. Lu yang paling terakhir main CSGO di Indonesia sebagai pro player. Apa susahnya CS? Dari pattern nembaknya aja udah beda. Ya, spray patternnya. Patternnya. Terus yang kedua, lu kalau nge-smoke nge-smoke jump throw kan? Itu seni ya. Nih bisa salah lah pasti. Tapi kalau di Valorant kan gampang, tinggal taruh. Iya. Bener gak? Gak mungkin salah ya. Gak mungkin salah. Jadi udah tahu posisinya, bisa lihat map. Oh iya juga sih. Ya kan? Secara strategi? Secara gameplay gitu loh, secara strategi lo harus main timingnya. Lebih susah CS apa Valo? Menurut gua kalau timing CS sih. CS ya? Tetap lebih susah CS sih kayaknya. Emang lebih seni sih game itu. Ada run boost-nya lah. Iya. Emang lebih autis lah game itu anjing. Kalau bisa jago dari kecil anjing. Buset. Toxic banget. nih Bang Ricky nih. Ya, emang talenta susah. Iya. Dari dulu gue udah ngeliat nih 4 second sih ini bakal jago. Susantos Blood kan. Susantos Blood. Tapi lu kalah di buy one sama gue. Sampai red squid. Itu gua kasih lu hati. Alasan apa lagi lu sampai pengen ngulang bangsat? Sampai ayo lagi son. Bantai jadi sampai udahlah red squid anjing keluar. Gak pakai babimu keluar. Dewan gua capung. Iya, buy one lu capung banget sih. Mungkin karena sensi lu gede dong. Mungkin ya. Sensi lu berapa sih? 0,9. 0,9 DP 800. Tapi si Asteris kan lebih parah dia. Iya, kacau kalau main cuman begini anjing. Dulu gue dulu pengen naikin sense juga. Dulu gue sebelum 0,9 1,1. Gara-gara si Asteris bujuk gue, ayo lo sen. Masa sensi gue lebih gede daripada lu? Ya udah gue naikin. Naik. Turun lagi jadi. Anjir. Gak bisa gue itu kencang banget. Gak bohong gue. Terus cari 0,9 ya sensinya kacau kencangnya goblok sih. Kencang banget itu gila. Mainnya kayak cuman tapi lebih kenceng Kohaibi. Nah, itu Kohaibi lebih parah lagi. Itu gue gak ngerti gimana mainnya ya. Autis anjir. Sumpah gak bohong. Itu aneh banget sensinya Kohaibi itu. Masih bisa nembak gue bingung lah. Iya sensi 2 di PA 1600. Itu gila sih. Gue pernah nyobain. Gue di Heaven. Di Gong. Gue lagi ngeliat KA. Lagi mau rotate kan. Terus tahu-tahu temen gue teriak cek. Oke set. Balik lagi KA gue. Terus? Iya itu 360 derajat muternya. Sekali flick shot. Terus set shot. Balik lagi. Jadi gue jalan ke arah yang sama. Gue gak belok sama sekali. Sensinya tolol banget. Emang gak logis dah. Lu main berarti mousepad lu kecil dong? Apa mousepad lu gede? Gede. Cuman mainnya tapi di satu sisi doang kan? Mainnya. Gue gue mainnya bukan pakai wrist tau gak? Gue pakai elbow. Hah? Lu main pakai elbow tapi sensi kenceng lagi. Soalnya gue gimana caranya? Gue ngerasain semakin sering ngerasain kok gue main wrist. Gue kayak tangannya jadi gak enak gitu tau gak sih? Kayak gampang capek. Iya benar carpal tunnel syndrome kan? Iya. Jadi gue cobain sini ternyata enak ya udah gue jadi main. Lu main begini tapi sensi kenceng. Gimana tuh? Gila. Ini buat teman-teman yang kurang nerd di luar sana ya. Jadi ada 2 cara megang mouse. Yang satu mainnya pakai pergelangan, satu pakai begini kan. Yang biasanya pakai pergelangan, yang pakai apa? Siku itu biasanya sensi rendah. Karena mesti ngebanting-banting kan. Ini orang pakai siku tapi sensinya tinggi, gue bakal coba sih. Susah sih. Gue bilang susah sih. Tapi lu bisa anjing. Ya gak tau dah. Aneh. Berapa sensi lu? 0,9 DPI 800. Gue coba ntar. Karena gue makin kesini makin ngerasa kayaknya main Valorant sensi mesti kenceng sih. Emang. Ngedodge flash. Muter balik nembak scan. Iya, buat apa ngindarin jet terbang. Ya ampun. Emang. Buat nembak orang terbang ke atas itu setengah mati. Kalau gue sensi 0,2 800 kan. Awalnya enak tuh main di rank diamond masih bahagia. Gampang banget nih. Tapi udah mulai diamond 3 buset nih orang-orang terbang segala macem. Rekornya udah mulai aneh-aneh, nggak bisa naikin dikit-dikit. Tapi susah nembaknya.
Anjing. Gimana cara aim bagus? Lu latihan aim kayak gitu seberapa keras sih? Aim labs lu main aim labs? Gue gak main aim labs. Gue biasanya di Peprex gue tiap hari Kovac. Tiap hari tiap praktis Kovac dulu. Berapa jam? Sampai semua rutinnya selesai. Kayak ada gitu. 10 atau 11 kita main kayaknya bisa main 4 menit setiap satu gitu. 4 menit. Setengah jam dong berarti. 40 menitan lah. Anjir. Gila. Itu rutin lu? Rutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau misalkan dulu CS? CS gue cuma aimbot biasa doang. Oh, aimbot. Sampai 500 juga biasanya. Nggak segila abang lu tuh. Abang lu bisa 1000. Iya. Hansel juga bisa. Hansel banyak sih harusnya. Hansel gila sih dia. Pasti di sana disiplin banget sih pasti. Ada peraturan. Iya, lu mesti aimbot damage, berapa. iya. Karena lu sabun dikit ya di sana. Lu udah aim kenceng aja masih bisa di one tap anjing. Iya. Lu udah sejago-jagonya range, jago-jagonya Nico, dia masih bisa kena one tap. Iya. Ayo, gimana kalau lu nggak latihan kan? Nah, ini juga menurut gua menarik nih pertanyaannya. Banyak orang first impress lu itu sebagai adiknya Xqred. Lu seneng gak sih disandingin sama abang lu itu? Oh, ini adiknya Xqred nih, ini adiknya Xqred nih. Seneng mah kagak lah sebenarnya. Kesel Lah gue, ngapain gue dibanding-bandingin sama dia. harusnya gitu. dia yang dibandingin sama lu ya. Iya, Oh, ini jelas. kakaknya Forsaken Iya, nih. jelas banget masa adiknya Xqred nih. Terus lu sebenarnya sekarang udah masuk tahap itu sebenarnya harusnya ya. Harusnya. Ini Kevin panas nih pasti ini denger ini. Gebuk gue ntar pulang. Apa yang berarti lu sebenarnya pengen lepas dari bayang-bayangnya si Xqred dong? Pastilah. Masa mau disamain terus kayak mau dibeda-bedain ini adiknya Xqred nih. Emang Xqred apa? Tuh kan. Padahal lu lebih jago ya. Cuman masuk minor doang dia. Major. Ih panas banget ini pasti. Lu jangan galak-galak ntar gak jadi setim goblok. Oh iya juga, benar juga. Ayo, puji-puji lagi. Sorry. Selanjutnya nih, kalau misalkan dapat kesempatan buat main di scene NA diambil nggak? Pastilah. Pasti banget gua. Pastilah. Langsung lu lepas semua yang ada di sini, udah bye. Iyalah. Udah ada tawaran belum buat main di NA? Belum lah, kan proses. Tunggu kebiarin lah. Ini ada pertanyaan lagi. Ya sekalian gue juga sebenarnya penasaran sih. Lu kan masih sekolah sekarang. Iya. Dan lu dulu juga waktu di Peprex masih sekolah. Sebelumnya juga waktu di BUM masih sekolah. Gimana caranya lu bisa ikut turni dan sekolah offline gitu loh, sekolah yang datang ke kelas? Apakah sekolah lu ngasih lu pengecualian? Gue biasanya ya pengecualian, minta izin. Oh ya? Dibolehin gue biasanya. Dikasih. Soalnya emang dari ngko gue kan pernah sekolah di situ juga kan. Jadi udah pada tahu semua guru kalau keluarga gue semuanya emang gamer gitu. Keren juga. Mantap ya. Udah pengertian mereka. Di support sekolah gue udah. Jadi kalau lu ada turni misalkan siang waktu zaman BUM esports, lu izin. Kasih surat. Terus dikasih sama dia. Iya. Sekarang pun masih gitu nggak? Masih lah pasti. Karena challengers kan pagi tuh mainnya. Kadang ada yang Kamis, Kalau Jumat kan. kan sekarang gue sekolah online kan. Kalau ini tinggal WA aja, WA ke wali kelas gue, udah kelar. Tapi nilai lu tetap bagus. Ya bagus lah. Gimana caranya anjing? Lu ada waktu buat belajar nggak sih? Apa lu tipe orang yang kayak dijelasin guru sekali langsung ngerti? Gue kalau gara-gara online, gue biasanya belajarnya jujur ya, gue dijelasin guru itu gue nggak ngerti sama sekali. Ya kalau online cacat lah ya. Cacat, emang bener cacat banget. Online offliner ya sekolahnya. Offliner gue sekolahnya. Makanya gue biasanya kalau online gini gue biasanya diselingin video. Jadi gue biasanya kalau nggak temen gue nge-record Zoom-nya, baru bisa belajar ulang loh gak? Biasanya gue belajar dari video gitu, biar ngerti. Bisa ditonton ulang ya? Kalau tonton ulang gue nggak ngerti kalau dijelasin langsung. Iya sih, masuk akal sih. Ya kan? Lu IPA apa IPS sih? IPA. Anjir. Pilihan sendiri tuh. Apa disuruh? Disuruh ini udah pasti ya. Dulu gue pengen masuk IPS. Cuman? Soalnya gue kan hafalan banget orangnya. Ternyata ya udah. Cuman gue disuruhnya masuk IPA. Gurunya suruh gue masuk IPA. Gurunya suruh gue masuk IPA. Lu sepinter itu? Nggak tahu. Nggak pintar-pintar banget lah. Ya tapi sampai disuruh masuk IPA, gue malah yang ada lu mendingan masuk IPS dah daripada lu biar lu aman. Kayaknya gitu. mungkin nggak cocok sama jurusan gue. Kayaknya mungkin. Ya mungkin karena lu butuh logika lebih banyak. Mungkin. Lu kelas 17 tuh berarti udah SMA kelas 3. Udah mau kuliah dong?
Iya. Kalau misalkan lu lulus SMA, ya harusnya lulus sih. Lanjut kuliah nggak? Nah, itu tergantung lah. Tergantung lihat karir gue dulu lah. Nggak mau ngambil sambil Gue pengennya nggak, gue langsung pengen ke karir gue langsung lu sih. pengen full fokus. Full fokus sebenarnya. Nah, Tapi gue nggak tahu. Kan tergantung keputusan orang tua gue juga kan maunya gimana. kalau lu pengennya full fokus. Fokus. Kayak engkau gue. Iya ya. Ya abang lu juga Engkau masuk. gue akhir-akhir kuliah jadi Kira cabut juga. Iya. Malah buang-buang duit. Buang duit makanya. Jadi sebenarnya lu pengen full fokus ya lu masih 17 tahun sih. Kayaknya karir lu masih panjang banget. Masih banyak banget nih. Apa target lu target jangka pendek? Berlin. Berlin pasti. Target jangka panjang? Masuk tim luar. Negeri. Luar Asia. Iya. Menurut lu bisa nggak? Bisa lah. Seorang for second. Wis, gue suka nih bocah-bocah pede kayak gini nih. Bisa lah gila. Ya lu kayaknya udah cukup mencuri nama. Lu harus ngelihat. Ini gue panas-panasin lu ya. Kemarin Patipan sih dipuji-puji abis tuh. Kayaknya dibilang nih prodiginya Thailand. Wah, lu gak mau dibilang prodiginya Indonesia. Mau lah. Oke. Hoki doang dia mah. Gue bantai ntar di Berlin. Wah. Sumpah kalau lu bisa buat si X10 ini pulang lebih awal nanti di Challengers. Amin dah. Indonesia punya kesempatan buat masuk Champions. Pasti. Iya. Oke, jadi lu jadi intel kita ya. Let's go. Let's go. Biar di Berlin ada 2 tim. Iya. Ya lu boleh lah masuk lah. Gue kasih lah lu kesempatan. Anjing kayak gue yang megang Sinia Valo banget tuh. Lu bisa lah ya. Bisa lah. Percayalah. Berlin 1 Indo. 1 Singapura 1 ya Indo. sebenarnya Challengers Singapura masih 1 slot ya? Kayaknya kalau stage 3 gue gak tahu sih. Bisa diubah. Bisa jadi diubah 2 sih. Kalau 2 slot lu berarti sama SMG udah pasti masuk dong. Mungkin. Soalnya udah banyak banget komplain. Dari Ya? stage pertama kenapa cuma 1 gitu kan. Ya Sinia kecil. Iya juga sih. Yang nonton 500. Iya juga. Tapi ya lumayan jago sih sebenarnya Singapura ini. harusnya sih 2 sih. Harusnya 2. Menurut lu Stage juga harusnya 2. 2 sih. Kalau 2 berarti Indo. Iya sih Vietnam aja kemarin 2 itu yang gue bingung loh. Aneh kan Vietnam bisa 2. Vietnam gak ada angin gak ada apa langsung 2. Makanya aneh banget. Apa karena apalagi prize pool mereka gede ya. Prize pool mereka gede karena kayaknya dikejar dari first strike tau gak? Mungkin. Dari 200 juta langsung dor. Anjir Challengersnya 200 juta anjing. Iya. Langsung kayak pengen pindah ke warga negaraan tuh. Berarti lu target Berlin. Bisa. Bisa lah. Amin. Amin. Amin dulu. Oke, itu dia for second guys teman-teman. Prodigy Indonesia. Lu lihat sendiri kesongongan dia. Ada pesan-pesan gak nih buat bocah-bocah yang seumuran sama lu, yang pengen juga jadi pro player? Karena kan gak semua orang bisa gitu loh dari umur yang semuda lu. Paling bisa dihitung sama jari cuy. Paling elu, Cahya, Thomas, Sicut. Udah itu doang. Iya. Yang bener-bener di bawah umur 17 tahun dan bersinar terang. Apa menurut lu tips lah buat teman-teman yang mungkin seumuran sama lu? Tipsnya kalau dari gua seumuran gue ya, berarti masih sekolah gitu ya. Iya. Apa ya? Lu kalau misalnya lu tahu lu punya bakat di Valorant ya. Sama lu kalau misalnya mau nyesuaiin sama sekolah lu, ya lu harus tahu waktu. Kan gua pro player gini juga, gua udah bisa tahu waktu. Harus latihan kapan. Yang penting nyesuaiin waktu lah sama pendidikan lu. Soalnya kata bokap gue juga pendidikan nomor 1 dulu. Baru sisanya gampang. Terus gitu dong sih. Iya, karena si Jason ini mau gue undang ke podcast, susahnya setengah mati. Alasannya bukan karena latihan, gue sekolah. Buset. Iya, sekolah. Dia sekolah. Dia apa namanya, setiap hari Senin sampai Jumat sekolah. Sabtu Minggu weekend. Gue bilang, ya udah Senin kalau sorean gue latihan. Anjrit. Manajemen waktu lu gila juga ya, udah bocah-bocah. Pokoknya yang penting lu tahu waktu dulu lah. Gila cuy, ini orang rajin banget. Sumpah, manajemen waktu dia lebih bagus daripada gue. Gila aja. Dia Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang sekolah, dari siang sampai malam latihan. Senin sampai Jumat ya sebenarnya sama aja kayak orang yang sekolah terus pulangnya ngeles. Iya. Nah, sama kalau tips buat Valorantnya sendiri, mungkin kalau dari gue ya, lu banyakin main matchmaking. Soalnya gue dari zaman CS, gue kelihatan kalau gue main banyak matchmaking sama nonton POV gitu,
Emang kelihatan banget, pasti berubah gameplay lu. Benar-benar berubah. Makin belajar lah ya. Ha. Banyak skenario kan yang lu bisa dapetin dari Iya. matchmaking. Kebanyakan orang-orang kayak belum tahu crosshair placement mereka, tau gak? Jadi menurut gua lu bisa belajar crosshair placement. Kalau dari gua sendiri, gua main Kovac itu ngaruh banget Kovac buat ya? crosshair placement. Oh, menarik tuh. Gue biasanya, gue gak pernah sih. Ya karena buat apa gue caster main Kovac. Biar apa anjing. Iya. Yang penting latihan aim terus lah. Ya karena ya ujung-ujungnya sepinter-pinternya lu, secerdik-cerdiknya lu, ujung-ujungnya nembak juga kan. Emang juga. Biar menghindari momen-momen sabun seperti Forsaken di Cave Bind. Jangan diingetin lagi. Udah mimpi buruk itu. Udah mimpi buruk, udah ingin dilupakan saja ya. Udah pengen dibuang aja dari memori. Thank you banget Son udah mau Siap. mampir di podcast saya yang sederhana ini. Nanti kalau menang Challengers kita podcast lagi ya. Siap. Kalau sebelum ke Berlin kita ini ya. Oke, siap. Makanya menangin dulu dong. Amin. 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 Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.